untuk narasumber yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bapak Sudirman yang hadir di sebelah saya. Ini Bapak sebenarnya banyak sekali. Karena Bapak salah satu narasumber kita belum hadir, yaitu Bapak Dr. Yoni Agustiniono, SHMH. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Sudirman untuk menyampaikan materi. Nanti setelah Bapak Sudirman, nanti Pak Yon hadir menyusul segera memberikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Sudirman, waktu 20 menit berikan sebentar. Baik, terima kasih kepada Pak Edlon selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Pak Kakan dan Pak Komandan Polisi Pak Widodo untuk menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pengda IPA, Ibu Artisa beserta jajarannya. Mohon izin kepada semua para peserta. Baik, Mas boleh ditayangkan? Sudah. Baik, terkait dengan yang disampaikan kepada saya membawakan topik terkait dengan perlindungan hukum, mediasi, advokasi terhadap PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku PPAT. Tolong slide show-nya diklik, Mas. Oke. Materinya yaitu terkait dengan perlindungan hukum, mediasi, dan advokasi PPAT menghadapi konflik pertanahan dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Adapun yang ingin disampaikan di sini ada 10 chapter ya. Yang pertama mengenai pengantar, dan ini fokus pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai dasar hukum jabatan PPAT. Yang kedua bagaimana perlindungan hukum. Yang ketiga kode etik IPAT Indonesia. Kenapa kata-katanya kode etik IPAT Indonesia ini sebagaimana ada di dalam kode etik kita ya. Terus unsur perbuatan melawan hukum PPAT dan sanksi hukumnya, baik administrasi, perdata maupun pidana. Terus chapter 5, bagaimana peran dan fungsi organisasi PPAT memberi perlindungan hukum terhadap PPAT atas dugaan perbuatan melawan hukum. Chapter 6 ini terkait dengan pembinaan dan pengawasan PPAT. Chapter 7 bagaimana Hokam to mitigate, mitigasi pencegahan perbuatan melawan hukum. Yang ke-8 terkait dengan mediasi. Yang ke-9 bagaimana advokasi, pendampingan dan bantuan hukum terhadap PPAT yang menghadapi permasalahan hukum, perdata dan atau pidana. Dan chapter yang ke-10 bagaimana solusi menghadapi permasalahan hukum, perdata dan atau pidana. Yang pertama ini terkait dengan pengantar. Pengantar ini terkait dengan banyak sekali istilah. Kalau kita melihat kepada Permen ATR 11 2016 ini ada 4 istilah: kasus pertanahan, sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah. Apa bedanya? Kasus pertanahan ini sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sengketa disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antar orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Terus ada juga yang disebut dengan konflik tanah. Ini adalah perselisihan pertanahan antar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, lembaga yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas. Itu bedanya ya. Ini tidak berdampak luas, kalau konflik sudah berdampak luas. Sedangkan perkara tanah ini disebut adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Jadi kalau kita berbicara tanah ini ada istilahnya, nggak sama. Ada yang disebut kasus, sengketa, konflik, dan perkara. Itulah bedanya ya. Berikutnya, apa maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya? Kalau kasus pertanahan ini mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik, atau perkara, merumuskan kebijakan strategis konflik atau perkara, menyelesaikan sengketa konflik atau perkara, dan penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Apa yang menjadi dasarnya?
Yang pertama inisiatif dari kementerian, yang kedua adalah adanya pengaduan dari masyarakat. Apa dasar pelaksanaannya? Penanganan perkara dilaksanakan dalam rangka berperkara dalam proses peradilan perdata atau TUN, di mana kementerian sebagai pihak. Jadi ketentuan-ketentuan yang mengatur Kementerian ATR tentang penyelesaian sengketa kasus pertanahan, di mana kementerian ini sebagai salah satu pihak, tapi tetap penyelesaiannya melalui peradilan. Tergantung apakah kasusnya itu perkara, konflik, atau sengketa, atau apa ya tadi kita udah sampaikan. Langsung kepada chapter yang pertama mengenai dasar hukum jabatan PPAT. Ini tadi udah banyak dibahas ya Bapak dan Ibu terkait dengan PJ PPAT. Bapak dan Ibu ini harus hafal, harus ingat 3798 dirubah oleh 24/2016. Ada istilahnya P, artinya perubahan ya. Kalau yang lama masih PJ PPAT. Terus kita juga merupakan satu kesatuan dengan notaris kalau memang PPAT yang merangkap jabatan notaris. Dan mungkin kalau PPAT menjabat sebagai pejabat lelang juga terikat juga kepada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pejabat lelang kelas 2. Di samping itu apa lagi? Kode etik. Ini kode etik yang terbaru ya. Dan ini pun sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian nomor 2 2018. Dan hal-hal yang lainnya juga. Terus terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris, Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria Tata Ruang, Peraturan Presiden terkait dengan Badan Pertanahan Nasional. Oke, lanjut. Ini juga terkait dengan organisasi dan tata cara kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Terkait juga dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Terkait juga tentang magang masa jabatan pejabat pembuat kartu tanah. Oke, ini terkait dengan dasar hukum penyelesaian kasus pertanahan. Ini dia yang ada di dalam peraturan menteri yang tahun 2016 ini. Dibaca saja, ini dia peraturan-peraturan terkaitnya. Oke. Banyak sekali peraturan-peraturan, ini sedikit nge-refresh bahwa terkait dengan pertanahan ini peraturan yang tidak boleh dilupakan. 560 Peraturan Dasar Pokok Agraria, 497 tentang pendaftaran tanah, terus perubahannya 397, terus Perkaban 8 2012 ini yang Bapak dan Ibu dalam melakukan pembuatan akta yang dikenal dengan istilah 86. 86 itu apa? 8 akta-akta PPAT dan 6 objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pendaftaran tanah. Ini dia aturan-aturan terkaitnya. Terus ini juga terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, terkait dengan PJ PPAT. Oke, ini dia. Dan ini juga ada yang 7 2019. Jadi pada saat Bapak cerita mengenai pendaftaran tanah, udah banyak sekali peraturannya. Jadi nggak hanya berbicara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, PP 2497, PP 397, terus PP 24 Tahun 97, 7 2009 dan lainnya. Bahkan sekarang juga ada yang baru terkait dengan pendaftaran tanah, PP 18 tahun 2021. Itu juga merupakan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Oke, ini dia turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini 12/2001 nih tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. 16/2021 perubahan ketiga tentang pendaftaran tanah. Nah, ini dia di 18/2021 pun PP 2497 ada 2 pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terus PP 18/2001 tentang HPL, hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Ini yang banyak mengatur mengenai rusun, mengenai kepemilikan rumah tinggal bagi orang asing, mengenai hak pengelolaan di atas tanah negara maupun hak pengelolaan di atas tanah adat. Ini juga ada diatur di sini ya, yang terbaru. Terus yang berikutnya tentang PP 33 2021 tentang honorarium bagi PPAT. Di situ ada aturannya. Aturannya di situ juga ada mengenai bahwa PPAT juga wajib memberikan honorarium kepada saksi yang membuat akta, tapi nggak ditentuin besarannya. Tetapi honorarium buat PPAT itu ditentukan. Kalau tidak melakukan itu sanksinya apa? Untuk PPAT akan diberikan peringatan selama 6 bulan.
Sedangkan untuk PPATS hanya teguran tertulis. Nah, monggo ini tugas dari PPAT. Kenapa berbeda? Sama-sama PPAT, sanksinya berbeda terkait dengan honorarium. Mungkin tugas Ibu Ketua Pemda IPAT dan jajarannya. Oke, berikutnya. Chapter 2. Bagaimana perlindungan hukumnya? Ini dia. Oke, ini terkait dengan definisi aja, nggak usah dibahas. Ini saya mengutip dari ahli pidana Prof. Muzakir terkait dengan perlindungan PPAT, terkait dengan kedudukannya, terkait dengan memperoleh hak bagi PPAT yang berkorelasi dengan kewajiban bagi pihak lain, larangan bagi orang lain untuk mengganggu atau melanggar hak PPAT, dan negara memberi jaminan dan perlindungan hukum menggunakan hak bagi PPAT sesuai hukum. Pelaksanaan jabatannya bagaimana? Tentunya tidak melanggar standar. Oke, ini maksudnya PPAT ya, karena notaris dan PPAT satu kesatuan kadang masih ditulis sama ya. Baik, ini berikutnya perlindungan pelaksanaan jabatan notaris atau PPAT. Di sini terkait dengan ada isu malpraktek, ada isu maladministrasi, sama ada yang dikategorikan perbuatan melawan hukum menurut pidana. Chapter 3, Kode Etik IPAT Indonesia. Ini sudah ada tadi di tahun 2018, nomornya 2017 ya, 112 tahun 2017. Oke, ini dia PPAT dan Kode Etik IPAT. Tugas dan fungsinya membuat alat bukti. Kode etik adalah keseluruhan kaidah moral. Kode etik jabatan PPAT memberikan tuntunan, dan PPAT harus dijabat oleh pribadi yang baik dan amanah dengan mentaati hukum yang berlaku. Oke. Di sini menjalankan jabatannya dengan menunjukkan perilaku yang baik, beretika, menjalankan jabatan. Oke, ini terkait dengan kode etik. Silahkan dilihat lebih lanjut. Chapter 4 terkait dengan perbuatan melawan hukum PPAT dan sanksi hukumnya, baik administratif, baik perdata maupun pidana. Nah, ini dia malpraktek jabatan notaris PPAT ini. Kan kita udah punya standar pelaksanaan jabatan. Terus ada sebagai di sini perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Ini juga bisa dikategorikan malpraktek. Di sini juga kategori perbuatan melawan hukum karena ada sikap batin dari pejabat notaris dan menggerakkan hukum administrasi perdata, dan malpraktek berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Dan tentunya ini terkait dengan ketentuan-ketentuan melanggar hukum baik administrasi, perdata maupun pidana. Apa itu sikap batin? Itikat baik, itikat tidak baik, itikat buruk yang kriminal. Pertanggungjawabannya ada sanksi organisasi, ada sanksi administrasi, ada sanksi ganti rugi, ada sanksi pidana. Ini terkait dengan hubungan perbuatan melawan hukum, pelaksanaan jabatan notaris PPAT dengan perbuatan melawan hukum pidana. Ini ada sikap batin, ada perbuatan, dan menyalahgunakan. Ini terkait dengan profesi. Ini kebetulan pendapat dari beliau ahli pidana. Ini maksudnya di sini PPAT dan notaris itu bukan profesi, tapi pejabat umum. Dengan istilah dikenal adalah pejabat umum ya. Pejabat umum itu apa? Ada di dalam definisinya. Oke. Tapi memang di dalam ketentuan-ketentuan di dalamnya ada istilah profesi. Tapi yang lebih tepat dikatakan bahwa notaris PPAT itu adalah pejabat umum, bukan profesi. Oke, chapter 5, fungsi dan peran organisasi. Di sini, ini dia. Tentunya organisasi juga mempunyai standar-standarnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan malpraktek, perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum, dan pidananya. Ini dia fungsi dan peran organisasi. Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Salah satunya peran organisasi tentunya memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Chapter 6 terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Nah, saya ini mengistilahkan untuk chapter 6 ini dengan sebutan istilahnya hukum acara kenotariatan. Jadi kalau di dalam PPAT saya menyebutnya istilah ini, istilah saya ya, hukum acara ke PPAT-an, karena di situ dijelaskan mengenai bagaimana tata cara penyelesaian kalau terjadi permasalahan dengan PPAT. Sedangkan di dalam notaris ada yang namanya MKNO ya. Saya menyebutnya hukum acara kenotariatan. Oke, apa saja? Ini dia. Bapak dan Ibu tolong ini dipegang sebagai panduan nomor 2 tahun 2018 ini tentang pembinaan dan pengawasan di dalam PPAT menjalankan tugas dan jabatannya
yang dikenal dengan istilah MP3P, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah, Majelis Pembina dan Pengawas Daerah. Nah itu istilahnya ya, di PPAT istilahnya MP3 itu ya, tapi kalau di dalam kenotariatan MKNW. Nah di dalam kenotariatan MKNW kalau misalnya dipanggil ataupun diminta dokumen harus persetujuan dari MKNW. Sedangkan di dalam pembinaan dan pengawasan ini saya belum menemukan aturan mengenai izin dari majelis terkait dengan hal tersebut. Ini dia pembina dan pengawas PPAT, ada pusat, ada wilayah, ada daerah. Ya, pusat berarti levelnya nasional, wilayah provinsi. Nah, kalau di sini Kabupaten Bekasi berarti adanya MPPD. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini sifatnya keputusan ini adalah kuat, sah, dan mengikat. Pembinaan dan pengawasan apa bedanya? Ya ini, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh menteri secara efektif, efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik. Apa saja yang dilakukan oleh kementerian beserta organisasi? Ada peningkatan kualitas PPAT, baik yang baru diangkat maupun yang udah masa kerja lebih dari 10 tahun. Silakan Bapak dan Ibu ikut untuk salah satu meningkatkan pembinaan dan pengawasan, dan ini pengawasan juga sifatnya ada preventif, ada represif. Oke, ini isi daripada pembinaan dan pengawasan ini, ruang lingkupnya ini. Dan salah satu kabar gembira ini, memberikan bantuan hukum terhadap PPAT, dalam ini terhadap anggotanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami masalah hukum terkait dengan ke-PPAT-an, silahkan Bapak dan Ibu berhak mendapatkan bantuan hukum. Oke, berikutnya. Ini terkait dengan pemeriksaannya. Nah, pada saat pemindahan hak atau pembebanan hak dilakukan oleh kantor pertanahan petugas yang ditunjuk. Ini dia proses pengawasannya, Bapak dan Ibu bisa baca saja. Sanksinya, ini dia. Jadi majelis pembina dan pengawas itu berkewenangan untuk detailnya pusat, wilayah, sama daerah berhak mendapatkan ada sanksi-sanksinya, teguran tertulis, pemberian sementara, dan ini terkait dengan pemberhentian tentunya diusulkan dan ujung-ujungnya menteri yang memberhentikan, karena yang mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah kementerian. Baik, chapter 7 ini dia mitigasi bagaimana caranya supaya kita mempunyai senjata atau peluru untuk tidak terikat ataupun terkena kasus perbuatan melawan hukum. Ini dia. Oke, tentunya kita harus senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebelum, pada saat, dan sesudah menjalankan jabatan. Jalankan jabatan PPAT sesuai dengan peraturan jabatan PPAT, kode etik, peraturan perkumpulan, dan peraturan terkait lainnya yang tadi sudah dibahas. Silahkan konsultasi dengan organisasi apabila ada hal yang nggak jelas, nggak mengerti dalam menjalankan jabatan. Selesaikan sengketa atau kasus dengan baik. Ini dia yang paling saya garis bawahi, lakukan perdamaian. Jangan nantangin kasus, jangan nganggap remeh sengketa. Hindari, stop proses perkara secara litigasi. Jadi Bapak dan Ibu jangan nantangin, udahlah paling nantinya juga dipanggil di polisi, atau paling nanti ujungnya dipanggil di gugat pengadilan. Jangan. Sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan perdamaian. Caranya bisa sendiri. Kalau nggak mampu, tunjuk mediator. Mediator itu bisa dilakukan mediator di luar pengadilan ataupun di dalam proses pengadilan. Apa fungsi mediator? Mediator itu fungsinya bukan pemutus, bukan pemusul, akan tetapi mendengar keinginan dan para pihak. Baik bisa dilakukan secara terang-terangan tatap muka atau dilakukan secara kaukus. Kaukus itu bertemu sendiri-sendiri dengan pihak A, sendiri-sendiri dengan pihak B. Jadi tolong setiap Bapak dan Ibu mengalami permasalahan, lakukan perdamaian.
Kalau ujung-ujungnya ternyata nggak bisa dilewatin, itu udah dilakukan, tunjuk yang tadi minta bantuan majelis pembina dan pengawas, dan tunjuk advokat atau kuasa hukum untuk mendampingi atau melakukan advokasi. Chapter 8, masih ada 2 chapter lagi ya? Masih ada waktu Pak Moderator? Baik, masih ada. Oke, alhamdulillah. Oke, ini mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pendekatan secara mufakat. Nah, apakah Bapak dan Ibu notaris PPAT boleh menjadi mediator? Jawabannya di dalam peraturan jabatan PPAT maupun UJN tidak ada larangan notaris atau PPAT menjadi mediator. Oke, ini dia bentuk penyelesaian sengketa: negosiasi, bisa konsultasi, konsiliasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, BAMI atau Basarnas, dan terakhir litigasi. Oke, ini dia hukum acara terkait PPAT. Perdata dari mulai gugat menggugat, jawab menjawab, konvensi rekonvensi, pidana lapor polisi, pelapor, terlapor, tersangka, terpidana, banding kasasi PK lainnya. Keputusan tun banding kasasi PK, dan ini terkait dengan tipikor. Nah, Pak narasumber berikutnya udah datang. Ayo nih, silakan saja Pak. Kita sudah mulai dari tadi. Silakan Pak. Ya. Ya. Selamat datang Pak ya. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini asas umum mediasi pada prinsipnya ini. Ini asas-asasnya, Bapak dan Ibu bisa dibaca. Ini pedoman mediasi, pedoman-pedomannya. Ini perma tentang mediasi 1 tahun 2016. Nah, ini terkait dengan alurnya, ketentuan isi dari perma 1 2016 ini ada 9. Oke, ini dia yang disebut dengan mediasi, dan ada yang namanya mediator. Jadi mediator itu bisa mediator hakim atau mediator non hakim, bisa gitu ya. Apakah mediator non hakim bisa menyelesaikan mediasi di pengadilan? Boleh, silakan. Tentunya mediator juga harus mempunyai sertifikasi mediator. Caranya bagaimana? Ya udah, ikut pendidikan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan yang sudah memperoleh izin dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan sertifikat mediator. Oke, ini dia. Nah, terkait dengan mediasi ini, hasilnya, bentuknya hasil mediasi kalau dilakukan di luar pengadilan bisa berbentuk akta notarial boleh, berbentuk di bawah tangan boleh, berbentuk legalisasi boleh, berbentuk warmarking juga boleh, di bawah tangan juga boleh. Nah, akan tetapi kalau hasil kesepakatan perdamaian tersebut di pengadilan, itu yang disebut dengan akta dading atau akta van dading, yang nanti dituangkan dalam suatu keputusan majelis hakim pengadilan. Itu bedanya ya. Ada mediasi di luar pengadilan, ada di dalam. Oke, berikutnya terkait dengan tahapan mediasi, Bapak dan Ibu bisa dilakukan. Ini yang paling terbaik jika menghadapi sengketa itu, lakukan ini, mediasi. Oke, ini memang isu terkait dengan mediasi dan mediator ini saat ini belum begitu tren ya, tapi sangat memberikan solusi yang baik. Yang berikutnya ini terkait dengan perdamaian ya. Jadi antara mediasi dengan litigasi itu merupakan satu keterpisahan. Seandainya di mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan lanjut litigasi, itu seluruh bukti-bukti pada saat mediasi itu dimusnahkan. Jadi ya lanjut kembali ke proses sengketa litigasi. Nah, ini tadi perdamaian di luar pengadilan juga boleh dilakukan. Nah, ini proses penutup yang dulu kan 1/2008 tapi udah dicabut. Oke, sekarang chapter 9, advokasi, pendampingan dan bantuan hukum terhadap PPAT yang mengalami permasalahan hukum. Oke, ini dia. Sudah diatur di dalam Permen ATR 2 2018. Nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu sudah diberikan hak menurut ketentuan. Nih, pasal 3 ayat 1. Berhak mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya, bisa juga bantuan hukum secara mandiri.
Bapak dan Ibu menunjuk dan atau memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakili permasalahan hukum yang dialami PPAT. Mewakili PPAT di dalam atau di luar pengadilan, litigasi dan atau non litigasi. Ini tadi terkait dengan maksud, tujuan dan ruang lingkupnya. Nah, ini proses advokasi litigasi kalau secara perdata, dari mulai gugatan, jawab menjawab dan seterusnya sampai upaya hukum, banding, kasasi atau PK. Terkait dengan upaya hukum biasa, luar biasa. Ini dia. Oke. Proses advokasi litigasi acara pidana. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya ada salah satu oknum ABC yang misalnya ditangkap atau ditahan. Nah, ini memang proses-prosesnya ini. Kepolisian, sumber tindakan berupa laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui petugas, menyelidiki, penyidikan, BAP. Sudah lengkap berkas semua, kejaksaan. Ada surat dakwaan, tuntutan, proses pemeriksaan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini prosesnya. Di sini ada penyidik berhak nahan 20 hari dan dapat diperpanjang 20 hari. Di sini juga berhak nahan. Di sini juga berhak nahan. Jadi untuk proses litigasi acara pidana ini panjang dan melelahkan. Semoga kita terhindar dari kasus ini semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Oke. Chapter terakhir, masih ada waktu ya Pak? Chapter terakhir, gimana solusinya menghadapi permasalahan hukum perdata pidana? Oke, ini damai, damai, damai dan damai. Mediasi, terakhir litigasi kalau kepaksa. Kalau tidak bisa, ikuti ini aja. Oke, perdamaian solusi terbaik. Stop dan hindari proses berperkara secara litigasi, lakukan dan selesaikan dengan perdamaian. Bukan berarti Bapak dan Ibu kalau digugat didiemin aja. Ya harus diadvokasi, ya harus dimediasi. Karena prinsipnya walaupun itu udah gugatan di pengadilan, masih boleh kok damai. Boleh damai. Terus terkait dengan pidana pun, kalau misalnya para pihak damai, ada yang namanya restoratif justice ya. Itu juga bisa dipergunakan. Itu dia. Oke. Demikian, ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Adab lebih utama ketimbang ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, karena barang siapa yang menuntut ilmu semestinya untuk mencari ridho Allah, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga. Dan Imam Syafi'i juga berkata, adab itu 2/3 daripada ilmu. Ini sebenarnya nasihat buat saya pribadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bisa mengambil manfaat dari diskusi ini, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyak keterbatasan dan kekurangan apa yang saya sedikit ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tekan applause untuk Pak Firman yang telah memberikan pemaparannya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab.